Selamat siang, Kak. Iya, selamat siang. Perkenalkan saya Yunita Saprianti dari PPG UNS yang mengikuti KMD Penegak Pembina. Nah, dengan Kak siapa? Wartono. Bisa dipanggil Kak Wartono. Ya. Ini saya dapat tugas dari kampus tentang mewawancari pembina pramuka. Di sini jenengan di SMP SMA Colomadu. Ya, betul di SMA Negeri Colomadu. Sebagai pembina penegak. Ya. Langsung saja nggak Pak? Pertanyaannya tentang materi problematika pengelolaan gugus depan dan pembinaan peserta didik serta strategi pembinaan. Nah, yang pertama, apa saja sih Pak, Kak, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengelola gugus depan? Tantangan terbesarnya. Ya, untuk pengelolaan gugus depan, karena memang kita itu mengelola satuan, di mana satuan tersebut terdiri dari beberapa karakteristik siswa atau anggota. Selain karakter yang berbeda, itu kegiatan kepramukaan juga perlu adanya penunjang dari sekolah. Penunjang dari sekolah ini antara lain adalah pendanaan kegiatan maupun perlombaan dan juga dukungan moral terkait dengan pelaksanaan kegiatan, baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan yang sifatnya adalah perlombaan. Karena di SMA Negeri Colomadu sendiri, kita juga selalu ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, baik di tingkat partir ranting Kecamatan Colomadu maupun di tingkat partir cabang Kabupaten Karanganyar. Lanjut ya Pak, bagaimana cara menangani masalah sumber daya masyarakat kekurangan pembina atau fasilitas kurang itu cara menanganinya gimana Pak? Kalau untuk kekurangan pembina itu kita biasanya dari segi pelatihan itu melibatkan senior atau alumni yang sudah lulus, yang dulunya juga anggota pramuka, itu untuk membantu pelaksanaan kegiatan di gugus depan. Kemudian untuk alumni sendiri, kita kan ada grup alumni yang itu mulai dari angkatan pertama sampai dengan angkatan yang kemarin lulus. Kemudian kita juga melibatkan senior yang sudah kelas 3 selama itu tidak mengganggu KBM dari senior tersebut. Kemudian untuk kekurangan anggaran, karena memang saat ini anggaran pramuka itu dimasukkan dalam anggaran BOS reguler, BOS pusat, dan apabila memang ada kekurangan yang itu kelupaan memasukkan dalam anggaran atau aplikasi di RKAS sekolah, itu kita akan lakukan iuran yang itu dikelola oleh anggota itu sendiri. Ya, jadi ada iuran dan itu memang tidak terlepas dari materi di SKU Pramuka Penegak. Antara lain setia membayar iuran kepada gugus depan. Nah, itu menjadi kunci juga. Kalau itu dilaksanakan untuk anak-anak pramuka penegak sendiri, kas juga akan ada. Terus bagaimana cara mengatasi perbedaan minat dan juga kemampuan antara peserta didik? Ada yang kurang berminat antara menjadi pramuka, dan itu cara menumbuhkan motivasinya gimana Kak? Baik, untuk menumbuhkan motivasi anggota pramuka, yang pertama karena memang untuk tahun ini pramuka itu menjadi ekstrakurikuler yang tidak wajib, maka kegiatan baik itu di lapangan maupun kegiatan latihan rutin harus kita kemas seefektif mungkin dan seriang mungkin. Karena memang untuk penegak itu sudah harus ikut serta juga dalam membantu atau kegiatan kemasyarakatan. Jadi ikut berperan serta terhadap tugas di masyarakat. Jadi kita juga sampaikan hal-hal yang menarik, yang edukatif, juga bisa untuk meningkatkan motivasi mereka mengikuti gerakan pramuka. Jadi dikemas pramuka dikemas dengan menarik gitu Ya. Kita lanjut ke materi yang kedua ya Pak, tentang materi program kerja gugus depan. Nah, yang pertama apa saja program kerja yang telah disusun tahun ini Kak?
Eh, misalnya ada apa aja? Ya, untuk program kerja kita di tahun ini, yang pertama kita ada musyawarah hambalan, kemudian kita tahun ini akan ada kegiatan Raimuna cabang, kemudian kita juga akan ada LDK, kemudian kita masih akan ada kegiatan terkait dengan kepramukaan kuartir cabang, itu antara lain Joko Songo. Joko Songo itu membela pahlawan, Pak? Iya, jadi itu hanya napak tilas mengenang jasa pahlawan yang ada di Kabupaten Karanganyar, karena memang kita mengacunya adalah di bawah Kuarcap Kabupaten Karanganyar. Terus apa saja hambatan yang dihadapi ketika melaksanakan program ini, Pak? Untuk program, alhamdulillah di tahun ini sudah kita masukkan ke pos anggaran semuanya, dan kekurangan anggaran akan kita ambil dari kas anggota pramuka itu sendiri. Kemudian kalau di lapangan, karena memang untuk kegiatan itu memerlukan fisik yang ekstra, seperti halnya di napak tilas Joko Songo, itu karena perlu perjalanan sekitar 25 sampai 30 kilo, jadi yang kita harus menyesuaikan juga fisik itu terhadap peserta yang nanti akan ikut serta dalam lomba napak tilas. Di dalam kegiatan tersebut ada evaluasi juga ya, Pak? Ada evaluasi kita lakukan maksimal 1 minggu setelah kegiatan selesai. Biasanya di pertemuan yang akan datang kita lakukan evaluasi, kendalanya di mana, kemudian yang perlu kita perbaiki apa, yang perlu kita tingkatkan apa, sehingga untuk tahun yang akan datang ketika kita mengikuti satu kegiatan perlombaan yang sama, kita ada perbaikan dalam segi lomba tersebut. Apakah program kerja yang dilaksanakan tahun sebelumnya atau tahun yang datang sesuai dengan peserta didik, sesuai dengan kemampuan peserta didik, sesuai dengan karakteristik didik? Ya, jadi program itu kan disusun bersama-sama dengan Ambalan. Ambalan memiliki program musyam, memiliki program LDK, memiliki program kegiatan perkemahan, memiliki program kegiatan teknis kepramukaan, pioneering, dan lain sebagainya. Karena itu memang dari mereka, dan juga kita mengakomodir apa yang menjadi kebutuhan dari program kerja Ambalan tersebut, kemudian kita sinergikan dengan kegiatan yang ada di kuartir, baik itu kuartir ranting maupun kuartir cabang. Baik, Kak. Kita lanjut ke materi sendiri ya, Kak. Materi tentang SKU dan SKK. Nah, apa sih, Kak, perbedaan yang signifikan antara syarat kecakapan umum dan syarat kecakapan khusus? Untuk syarat kecakapan umum sendiri itu mengacu kepada materi kepramukaan secara menyeluruh dan juga mencakup materi umum. Dalam artian materi umum itu seperti wawasan mereka terhadap lingkungan masyarakat, menumbuhkan kepekaan mereka terhadap lingkungan masyarakat, kemudian membudayakan seperti halnya menabung, seperti itu untuk SKU, karena mencakup materi kecakapan umum. Kemudian untuk SKK sendiri, karena SKK itu adalah kecakapan khusus yang harus dimiliki oleh anggota penegak pramuka, itu antara lain seperti halnya mungkin memasak. Jadi anggota penegak baik putra maupun putri itu memang harus memiliki kecakapan memasak. Kemudian SKK lainnya yaitu seperti SKK P3K, itu adalah mereka sebagai pelaku, mereka sebagai orang yang bisa untuk membantu apabila keahlian terhadap pertolongan pertama itu diperlukan. Kemudian ada lagi SKK ronda atau menjaga keamanan lingkungan, seperti itu juga harus dimiliki, apalagi untuk penegak kan sudah langsung harus ikut serta membangun masyarakat. Gitu. Untuk apa tantangan yang sering dihadapi ke peserta didik dalam memenuhi persyaratan SKU dan SKK? Tantangan yang sering dihadapi? Tantangan yang sering dihadapi untuk SKU sendiri itu karena mungkin kebiasaan dari anak, dalam artian kebiasaan
mereka mungkin belum terbiasa menabung secara rutin seperti itu, kemudian belum terbiasa untuk mengikuti kegiatan kemasyarakatan secara rutin, kerja bakti dan lain sebagainya, itu kendalanya di situ. Kalau untuk materi, karena materi itu biasanya mereka sudah memperoleh baik di tingkat penggalang maupun penegak, untuk menyesuaikan ke materi SKU sendiri itu akan mudah. Kemudian untuk SKK, karena SKK itu memang lebih detail mereka memasak, seperti itu kendalanya adalah untuk yang mungkin anak pramuka laki-laki itu ada kendala mereka itu canggung dalam memasak, karena memang menganggap kegiatan memasak dan sejenisnya itu menjadi ranahnya anggota pramuka putri. Jadi seperti itu. Baik Kak, bagaimana cara memotivasi peserta didik untuk mencapai SKU dan SKK mereka? Kalau untuk motivasi mereka biar mencapai SKU dan SKK itu, sebenarnya kita cukup mendorong saja, kita memberikan semangat, kita memberikan materi apabila mereka belum bisa, dan kita tidak memberikan hukuman selagi mereka itu tidak bisa melaksanakan salah satu atau belum bisa terhadap materi SKU tersebut. Kita lakukan perbaikan sampai anggota pramuka penegak tersebut betul-betul menguasai materi di SKU penegak tersebut. Kalau ada peserta SKU atau SKK yang tidak lulus atau kurang memahami, nah apakah ada program khusus yang dilakukan? Ada, jadi yang saat ini mungkin belum bisa mengikuti di beberapa mata uji karena belum bisa, itu kita akan lakukan perbaikan dengan memberi mereka materi terlebih dahulu lagi terkait kesesuaian dengan mata uji di SKU penegak tersebut, dan melakukan ujian lagi. Ujian ulang terhadap mereka yang saat itu mungkin dari 23 materi itu ada beberapa yang belum menguasai. Kita lakukan ujian ulang terhadap anggota pramuka tersebut. Baik Kak, itu tadi materi kita udah semuanya. Terima kasih atas ilmunya ya Kak. Iya. Saya juga Sofi nanti. Terima kasih banyak sudah berkenan untuk diwawancara. Iya. Terima kasih ya Kak. Kalau iya. ada kurang salah. Iya, sama-sama. Terima kasih.